Haleluya, hari ini hari yang sangat terberkati ya, dan kami semua terberkati melalui Kur Sharon. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah datang kepada kita di tengah-tengah kita hari ini. Judul dari khotbah hari ini adalah mari kita terus berlari tanpa penyesalan. Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat 13-14, dia berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada pindah hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan saya berdoa agar kita semua berlari-lari untuk menerima hadiah dari Allah, yaitu surga. Dan coba angkat tanganmu jika kamu hidup tanpa sebuah penyesalan satupun. Kita sebagai manusia memiliki beberapa penyesalan dalam kehidupan kita. Dan ironis, karena sebenarnya kita tidak dapat hidup tanpa penyesalan, tetapi apa yang dimaksud dengan mari kita terus berlari tanpa penyesalan? Kehidupan yang paling disayangkan atau menyedihkan adalah kehidupan yang penuh penyesalan. Bukan karena kita tidak bisa menghindari semua penyesalan, tapi jika kita pada akhir kehidupan kita hanya merasa penyesalan, itu adalah hidup yang sangat menyedihkan, kan? Jika kita hidup penuh dengan kekayaan, tetapi jika kita hidup dengan penyesalan, tapi ketika kita mengakhiri hidup kita dalam penyesalan, kita itu tetap hidup yang menyedihkan, kan? Sebaliknya, jika kita hidup secukupnya dan mungkin sedikit kekurangan, tetapi ketika kita hidup dengan syukur dan kita mengakhiri hidup kita tidak tanpa penyesalan, saya merasa itulah hidup yang paling diberkati dan hidup yang menyenangkan. Dan di sepanjang Alkitab, terutama di padang gurun, Tuhan memperingatkan manusia bahwa mereka akan mengalami penyesalan jika mereka tidak menaati firman-Nya. Jadi hari ini kita akan memikirkan dua hal, yaitu penyesalan manusia dan penyesalan Tuhan. Penyesalan manusia dan penyesalan Tuhan. Pertama, penyesalan manusia. Penyesalan menurut arti dari kamus adalah rasa sakit hati karena sesuatu yang dilakukan atau dialami di masa lalu dengan harapan bahwa hal itu akan berbeda, terutama dalam hal pilihan seseorang. Artinya kedua adalah kekecewaan atau kesedihan yang muncul ketika menyadari kebenaran setelah fakta. Jadi coba kita pikirkan beberapa penyesalan yang kita alami di masa lalu, atau mungkin beberapa penyesalan yang kita miliki hari ini. Dan saya sedikit mempelajari tentang penyesalan-penyesalan orang, dan saya bukan bermaksud untuk menusuk seorang di sini, tetapi saya melihat kisah penyesalan seseorang soal mendapatkan sebuah tato. Jadi jadi perempuan ini sudah lama sekali berbulan-bulan menginginkan sebuah tato, tetapi setelah ia keluar dari toko tato, setelah mendapatkan tato itu, dia langsung menyesal pilihannya itu. Dan kita mungkin punya penyesalan tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita makan, dan banyak penyesalan yang kecil dan besar. Tetapi banyak sekali penyesalan manusia itu soal relasi antara manusia, antara hubungan kita dengan sesama kita. Kita menyesal akan apa yang kita menyesali hubungan kita
hubungan yang kita buat dengan anak atau pasangan atau keluarga kita. Dan penyesalan datang ketika kita tidak membuat pilihan yang tepat. Hidup dalam penyesalan melihat ke belakang seperti istri Lot daripada melihat ke depan. Ia tidak bisa terus maju. Penyesalan adalah bagian dari hidup kita yang akan membuat kita sulit untuk maju. Itulah yang Rasul Paulus katakan dalam perikop kita hari ini. Maka Rasul Paulus berkata, "Tapi satu hal yang kulakukan, melupakan apa yang di belakang dan menantikan apa yang di depan." Kita manusia menyesal karena kita memiliki waktu yang terbatas dan hikmat yang terbatas. Kita hampir tidak bisa melihat atau mengetahui masa lalu dan masa kini, kan? Dan kita tahu apa yang akan terjadi bahkan beberapa detik kemudian, kan? Dan kita tidak bisa ingat dengan jelas masa lalu. Dan oleh karena itu, maka masa kini kita agak membingungkan. Dan itu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan karena itu kita membuat pilihan yang tidak tepat dan berujung dalam penyesalan. Kita menyesal ketika kita kehilangan kesempatan kita. Dan saya membagikan sebuah penyesalan besar saya. Saya menerima sebuah beasiswa yang besar untuk kuliah, tetapi saya tidak mendapatnya karena saya 1 hari terlambat untuk mengirim aplikasi saya. Dan saya menyesal saya tidak mengisi aplikasi itu 1 hari lebih awal. Akhirnya saya harus mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan itulah sebuah contoh penyesalan yang saya alami. Ketika kita tidak membuat pilihan yang tepat, kita akan menyesal. Dan menyesal membuat kita sulit mengucap syukur dengan tulus. Dan itulah penyesalan manusia. Kedua, penyesalan Tuhan. Apakah Tuhan juga menyesal? Dan saya telah bagikan bahwa manusia menyesal karena kita tidak bisa melihat masa depan dan kemampuan kita terbatas. Tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan Dia memiliki semua kuasa yang ada di dunia ini. Kita menyesal karena kita dibatasi oleh waktu, kan? Dan kita terbatas dan kesempatan yang kita terima pun terbatas. Tapi Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dan Tuhan bahkan mengetahui akhir dari awal. Di Yakobus 1 ayat 17, Yesaya 46 ayat 10, 1 Samuel 15 ayat 29, Yehezkiel 33 ayat 11, Keluaran 32 ayat 10, Hakim-Hakim 2 ayat 18 sampai 23, Mazmur 106 ayat 44 sampai 45, Yeremia 1 ayat 5 sampai 10, Yeremia 26 ayat 3. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa Allah tidak perlu menyesal karena Dia mengetahui masa depan dan Dia tidak memiliki dosa dan Ia di luar waktu, kan? Dan Ia tidak dibatasi oleh waktu, kan? Sekali lagi saya ulangi untuk mereka yang mau mencatatnya. Yakobus 1 ayat 17, Yesaya 46 ayat 10, 1 Samuel 15 ayat 29, Yehezkiel 33 ayat 11, Keluaran 32 ayat 10, Hakim-Hakim 2 ayat 18 sampai 23, Mazmur 106 ayat 44 sampai 45, Yeremia 1 ayat 5 sampai 10 dan Yeremia 26 ayat 3. Selain itu, saya akan bacakan 2 ayat ini, Bilangan 23 ayat 19 dan Roma 11 ayat 29. Bilangan 23 ayat 18 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi Allah tidak perlu menyesalkan.
Namun di tempat lain dalam Alkitab, tertulis bahwa Allah juga menyesali beberapa hal. Coba kita lihat Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Kejadian 6 ayat 6 sampai 7. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan di beberapa um, di Ulangan 32 ayat 36 dikatakan juga, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang mereka sudah tiada. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan merasa sayang. Kata ini dalam bahasa Ibrani sama dengan menyesal. 1 Samuel 15 ayat 11. Ini mengenai Raja Saul. Dikatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalaman-malaman. 1 Samuel 15 ayat 35 dikatakan sekali lagi, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Jadi ketika Alkitab berkata Allah tidak perlu menyesal, tetapi Allah tetap menyesal. Mengapa hal ini seperti itu? Coba kita lihat kata penyesalan dalam Ibrani. Penyesalan dalam Ibrani adalah nacham. Dan dalam semua perikop yang telah saya baca, dalam semua ayat yang telah saya baca, kata penyesalan yang muncul adalah kata ini, yaitu nacham, yang berarti menyesal, menderita kesedihan, bertobat, berbelas kasihan, atau menarik napas dalam-dalam sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan seseorang. Penyesalan Tuhan tidak disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi oleh dosa dan ketidaktaatan manusia. Apakah kamu ingat Ulangan 32? Uh, sebelum sebelum itu, sebelum Ulangan 32 ayat 7, dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 5-6, berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan mendagangkan engkau? Jadi, setelah ini maka Allah berkata, ingatlah apa yang telah Kuakukan kepadamu, ingatlah perjanjian-perjanjian. Allah sangat sedih ketika ia melihat anak-anak Allah terpikat oleh kecantikan putri-putri manusia. Ini di Kejadian 6 ayat 6-7. Allah sedih ketika anak-anaknya, orang-orang anak-anak Allah, yaitu mereka yang telah menerima perjanjian Allah, mereka berputar dari Allah. Dan ketika itu Allah merasa sedih, dan itu terekspresikan sebagai Allah menyesal. Dan Allah menyesal ketika ia mengangkat Saul menjadi raja,
Dan Allah menyelamatkan bangsa Israel dan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan dan mau mendirikan mereka sebagai umat perjanjian Allah dan mengubah mereka menjadi kerajaan Allah. Tetapi raja pertama mereka mengiring mereka menjauh dari Allah. Dan Saul ingin menjadi raja dari dirinya sendiri, dan oleh karena itu Allah menyesal. Penyesalan Tuhan bukan karena dia tidak tahu hal itu akan terjadi, tapi penyesalan itu bukan karena Allah membuat pilihan yang salah, bukan karena dia tidak tahu. Apa yang Allah lakukan adalah dia menetapkan kehendaknya atas seseorang. Dia percayalah bersamaku bahwa Allah telah menetapkan kehendaknya kepadamu. Jadi Allah memilih orang itu, dan marilah kita percaya bahwa kita berada di sini karena Tuhan telah memilih kita dan Ia telah memanggil kita. Dan kemudian Ia memberikan petunjuknya bagi orang tersebut. Dan dalam Alkitab itu ditulis sebagai petunjuk, namun petunjuk ini adalah firman Allah, dan firman Allah itu membuka pintu kehidupan supaya kita dapat merasakan keselamatan. Jadi Tuhan membuka jalan yang dapat kita ikuti, yang menuju kepada kehidupan. Jadi pertama, Allah ingin menyelamatkan orang tersebut, dan kedua, Dia ingin memberkati orang itu dan memberikan kepadanya kehidupan yang kekal. Jadi dia membuka pintu kehidupan itu. Jadi siapa yang perlu memasuki pintu itu? Siapa yang perlu memasuki jalur itu? Siapa yang perlu menerima firman Tuhan? Kita kan? Agar hal itu terjadi, kita perlu iman yang bekerja dengan kehendak bebas kita, dan kita dapat memilih jalan yang salah atau tidak memasuki pintu yang telah Allah bukakan. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, tetapi iblis tidak diam saja. Iblis akan mengganggu pekerjaan tersebut, dan dia akan memasuki godaan-godaan dan menjatuhkan kita ke dalam pencobaan, dan dia akan melakukan apapun saja supaya kita tidak memasuki pintu itu. Dan ketika Allah melihat itu, Allah akan membuka jalan lagi dan memanggil kita dan menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita hak yang benar. Tetapi ketika kita masih tidak memilih jalur Tuhan, disitulah Alkitab mengungkapkan kesedihan dan duka cita Allah dengan kata Naham. Jadi, mengapa Allah melakukan sesuatu yang dia tahu akan dia sesali? Dia tahu kan, Adam akan jatuh. Dia tahu kan bahwa kamu dan saya akan melakukan pilihan yang salah. Dia tahu kan? Jadi mengapa dia melakukan sesuatu yang dia tahu akan dia sesali? Ini dijelaskan, dan mungkin orang tua yang sudah memiliki anak dapat memahami ini dengan lebih baik. Kata ini, alasannya adalah karena kasih, karena Ia mengasihi kita. Kita, umat manusia, telah menggunakan kehendak bebas kita untuk menjauhkan diri kita dari Allah dalam Taman Eden. Dan maka kita harus menggunakan kehendak bebas kita untuk balik lagi kepadanya. Dan kalau tidak, semua ibadah ini tidak diperlukan untuk memberitahu, khotbah hari ini memberitahukan kepadamu bahwa, memberitahu kepadamu apa yang benar kan? Apa yang dan bisa saja Tuhan berikan sebuah perintah, dan jika kita tidak taat, kita akan segera mati.
tapi hal itu akan membuat kita seperti robot kan? Maka ia tidak melakukan itu karena ia menghormati kita sebagai seorang individu, sebagai anak-anaknya, dan ia mengasihi kita. Tujuan akhir dari tujuan utama Allah adalah keselamatan, dan untuk tujuan itu Allah memberikan firman dan membuka jalan keselamatan, dan ia mau kita untuk memasukinya. Ia tahu bahwa kita akan buat kesalahan, tapi ia juga siap untuk menghadapi itu. Jadi, ketika ditulis bahwa Allah menyesali, bahwa Allah bersedih, apa yang sebenarnya dimaksudkan? Ketika Allah menyesal, itu berarti satu, ada cara yang lebih baik yang bisa kita ambil. Ada cara yang lebih baik yang bisa kita ambil, yang seharusnya kita ambil. Dalam masa Nuh, orang-orang yang di dunia, mereka bisa saja mengambil jalur kehidupan yang lain kan, dan sehingga mereka tidak dihabiskan air bahkan. Dan Raja Saul pun memiliki cara yang lebih baik kan, yaitu menaati Allah, tapi ia memilih menaati dirinya, nafsunya sendiri kan. Dan kedua, Tuhan menunggu kita untuk berbalik dan bertobat. Jadi ketika Tuhan menyesali, ketika ia bersedih, kita harus berbalik. Ada kesempatan untuk kita bertobat. Yeremia 18 ayat 7-10, kita dapat lihat di dalam Alkitab bahwa ada banyak kala di mana orang-orang berbalik dan Allah sangat senang. Allah lebih senang dengan orang yang berbalik daripada orang yang tidak pernah bersalah, karena tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Yeremia 18 ayat 7-10 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancakan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi, ketika kita berbalik dan bertobat, penyesalan Allah akan berubah. Kesedihannya akan dicabut. Jadi, sekarang ketika kita telah memikirkan penyesalan manusia dan penyesalan Tuhan, poin terakhir, mari kita terus berlari tanpa penyesalan. Bagaimana kita terus berlari tanpa penyesalan ketika kita telah melakukan penyesalan, ketika kita memiliki penyesalan? Mustahil untuk kita tidak memiliki penyesalan dalam kehidupan kita ini, dan menurut saya tidak sehat juga kalau kita tidak memiliki penyesalan satupun kan? Coba bayangkan seseorang yang telah berbuat sebuah kesalahan, namun ia tetap tidak menyesali itu. Ketika ia menyakiti orang lain, tapi tetap tidak menyesali. Orang-orang seperti itu tidak memiliki hati nurani. Hari ini orang-orang seperti itu sebagai seorang psikopat kan? Orang-orang yang tidak menyesal kan? Jadi firman bukan bermaksud bahwa kita tidak perlu tidak
perlu memiliki penyesalan satupun, tapi janganlah kita membawa penyesalan kita sampai akhir hidup kita. Marilah kita menjalani sebuah kehidupan di mana pada akhir kehidupan kita, ketika kita melihat balik dari kehidupan kita, kita tidak menyesalinya. Marilah kita tidak menyesali sebuah kehidupan yang membuat Allah menyesali penciptaannya dia akan kita. Jadi, penelitian senior mengajari kepada kita 3 poin supaya kita dapat berlanjut tanpa penyesalan. Pertama, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Janganlah kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Ini adalah sebuah perumpamaan tentang seorang tuan yang pergi dan memberi kepada 3 pelayannya jumlah talenta yang berbeda kan, 5, 2, dan 1. Yang memiliki 5 dan 2 talenta menginvestasikannya dan bekerja dan mengerjakan apa yang telah diberikan kepada mereka kan. Tapi pelayan yang terakhir, ia berkata bahwa ia takut kalau ia menggunakan talenta itu dan menghabiskannya dan tidak dapat menumbuhkannya. Jadi dia tidak melakukan apa-apa sehingga dia hanya menguburkan talenta itu kan. Jadi pelayan yang mana yang memiliki waktu yang lebih baik ketika tuannya berpergian? Pelayan yang terakhir tidak memiliki kekhawatiran kan? Dia tidak khawatir akan kehilangan talenta yang telah dia terima kan? Karena ia menguburkannya. Tetapi kedua pelayan yang lain yang menerima 5 talenta, mereka memikirkan gimana talenta itu dapat terus dipekerjakan. Dan mereka memikir resiko kehilangannya kan? Jadi pelayan yang pertama malas. Ia tidak mau menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk mengupayakan talenta itu kan. Dia memilih untuk nyaman saja. Dan tuannya ketika kembali mengatakan bahwa ia adalah seorang hamba yang malas. Dan dia menyesali apa yang dia lakukan kan. Jadi, mengapa? Pertama, ia salah paham akan tujuan tuannya itu. Ia pikir tuannya itu hanya seorang pemberi petunjuk atau seorang yang egois, seorang penghukum. Jadi pemahaman yang salah akan Allah kita akan membuat kita menyesali pada akhir kehidupan kita. Kiranya kita memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan Allah kita. Jadi apa yang Tuhan ini lakukan kepada 2 hamba yang lain? Ia memuji mereka kan? Bahwa kedua hamba ini menggunakan talentanya dan mengaturnya dengan baik dan menumbuhkannya. Jadi kita bisa memikirkan ini seperti waktu dan berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita untuk kehidupan kita, yang Allah berikan kepada kita. Apa yang akan kita lakukan dengan semua ini? Dan saya berdoa agar kita akan melakukan sesuatu dengannya saat kita masih bisa melakukan sesuatu. Kiranya kita melakukan sesuatu yang kita tidak akan sesali. Kedua, Lukas 16 ayat 19-31. Lukas 16 ayat 19 ayat 31. Ayat 19-31. Janganlah kita menjadi seperti orang kaya dalam perumahan tentang orang kaya dan tentang Lazarus yang miskin. Di sini kita melihat dalam hidupnya si orang kaya ini menikmati segala kekayaannya kan, tetapi ia melewati semua kesempatannya untuk melakukan sesuatu yang baik kan, dan alhasil ia harus mengalami api kerajaan maut, dan disitulah ia menyesal tidak datang kepada Allah, dan kedua ia menyesal tidak mengizinkan keluarganya mendengar Injil.
Ketika kita membuat Allah menyesal, akan ada penyesalan yang lebih besar untuk diri kita sendiri. Dan ketiga, Efesus 5 ayat 15 sampai 16, kita harus mengambil kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita memiliki kesempatan untuk bertobat, untuk datang kepada Allah, untuk berdoa. Dan saya telah dengar dari orang-orang dari generasi yang lalu, dari gereja kita, bahwa mereka menyesal mereka tidak berdoa lebih banyak ketika mereka bisa. Dan mereka menyesal mereka tidak membaca Alkitab lebih banyak lagi ketika mereka dapat melakukannya. Dan mereka menyesal mereka tidak datang kepada gereja ketika mereka masih bisa berjalan. Dan ketika ditulis, ambillah kesempatan itu. Dan saya akan bacakan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi, menggunakan waktu kita dengan saksama itu berarti kita membeli waktu kita. Dan itu berarti akan ada pengorbanan. Itu adalah sebuah investasi dan itu akan memerlukan upaya dan pengorbanan dari kita. Dan ketika kita ketika kita menghabiskan uang kita untuk sesuatu itu karena kita percaya bahwa hal itu layak untuk mendapatkan uang kita kan, bahwa hal itu memiliki kelebihan sesuai dengan harganya kan. Jadi ketika di sini dikatakan perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, kita harus lihat apakah yang kita luangkan waktu kita itu, apakah itu layak untuk harga yang kita bayar, untuk pengorbanan yang kita berikan. Karena setiap momen kehidupan kita adalah sebuah kesempatan. Dan seperti itu Henok berjalan bersama Tuhan. Dan Ayub adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang melalui sangat banyak penderitaan. Tidak hanya intensitasnya, tetapi juga durasi penyesalannya sangat besar kan. Durasi dan intensitas penyesalannya sangat besar. Tetapi Ayub tetap berkata bahwa ia tidak menyesal. Bagaimana? Bagaimana Ayub tidak menyesal ketika ia bahkan mengalami sangat banyak penderitaan itu? Coba kita lihat di Ayub 23 ayat 12 ayat 13. Ayub 23 ayat 12 sampai 13. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Apakah Ayub di sini sedang berbicara dengan sarkasme? Tidak kan? Ayub berkata, kalau Allah ingin memberikan kepadaku penderitaan ini, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi saya tidak menyesal karena saya tidak melanggar firman-Nya. Saya tetap menetap dalam firman-Nya, dalam perintah-perintahnya, sehingga saya tidak memiliki penyesalan. Jadi kita lihat dari sini bahwa orang-orang yang bertobat dan menyimpan firman Tuhan, memiliki sebuah hubungan dengan Allah, mereka dapat mengucap syukur seperti Ayub. Mereka tidak mengakhiri hidupnya dalam penderitaan. Ayub sadar pada akhirnya bahwa ada beberapa hal yang tidak ia lakukan dengan benar dan ia bertobat. Tetapi ia berkata bahwa mengenai penderitaannya, ia tidak memiliki penyesalan, melainkan ia bersyukur kepada Tuhan karena hubungannya dengan Allah diperkuatkan. Dan hari ini saya diberkati oleh Sharon hari ini karena lirik dari lagunya sangat memberkati. Bawalah hujan dari 1000 hujan. Apakah kita dapat mengakui itu dengan kehidupan kita?
Kita selalu berdoa supaya Tuhan menghentikan hujan-hujan cobaan dalam kehidupan kita kan. Tapi inilah yang sebenarnya Ayub katakan, bawalah hujan dari 1000 hujan. Kamu tidak dapat kamu tidak dapat menghilangkan syukurku. Jadi firman ini tidak akan kita tukarkan dengan apapun. Mau air hujan yang sedahsyat apapun, kita tidak mau tukarkan firman Tuhan kita simpan dalam hati kita kan? Allah menyesal ketika ia menaruh sangat banyak nilai kepada kita semua, tapi kita tidak melihatnya dan kita membuangnya. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan bersedih. Jadi sekarang sebagai kesimpulan, jika kita memiliki tujuan dan impian dan kita mau melakukan yang terbaik, kita harus merasa sakit ketika hal-hal tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Kita menyesal ketika kita melakukan kesalahan. Dan sering kala dalam kehidupan kita ingin pencet Ctrl Z kan. Kita ingin undo kan, kita ingin putar balik waktu kan, kita ingin cancel kesalahan kita kan. Seringkali dalam kehidupan kita menginginkan Ctrl Z itu kan, tetapi kenyataannya kita memiliki Ctrl 0. Tidak ada yang dapat kita atur kan. Jadi tujuannya bukanlah hidup tanpa penyesalan suatu pun, tetapi hidup melampaui penyesalan kita dengan mengampuni diri kita sendiri dan mengetahui bahwa Allah telah mengampuni kita, dan saat itulah penyesalan akan berubah menjadi pertobatan. Dan penyesalan yang menjadi pertobatan akan menjadi sesuatu yang bukan mengingatkan kita akan kejahatan yang kita lakukan di masa lalu, tetapi akan kebaikan yang dapat kita lakukan di masa depan. Dan pertobatan akan menjadi fondasi yang kuat untuk iman yang kuat dan pertumbuhan yang kuat. Kiranya kita semua dapat mengubah penyesalan kita menjadi pertobatan, dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi ucapan syukur kita, dan syukur kita itu akan menjadi kekuatan kita untuk bangkit dan berlari terus dan memenuhi kita sampai akhir tahun ini dan sampai hari kita transfigurasi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberitahukan kepada kita bahwa gak apa-apa meskipun kita berbuat salah. Meskipun Bapa, karena pengampunanmu, kami dapat bersyukur kepadamu. Dan Bapa, kami masih mengalami banyak pencobaan dan kesakitan dan penderitaan, dan kami masih harus membayar harga untuk kesalahan kita. Tapi Bapa, kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, bahwa Engkau akan memulihkan kami, dan Bapa, Engkau akan membuat kita sadar betapa bernilainya kita di hadapan-Mu. Bapa, jangan biarkan apapun menghilangkan nilai kita kepadamu, tetapi bawalah kami semakin dekat kepadamu. Bapa, anak-anakmu berseru kepadamu, dan beberapa dari mereka tidak begitu yakin akan jalan apa yang harus mereka ambil, dan beberapa dari mereka tidak yakin akan gimana cara menemukan jalan yang benar. Tapi kami berdoa Bapa supaya Engkau datang kepada mereka, Engkau memberikan kepada mereka solusi, dan kira Engkau berikan kepada kami damai sejahtera. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan.